Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bersua kembali pada kesempatan pagi hari ini. Semoga saja pertemuan kita di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam, patutlah kita selalu mengirimkan salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik anak-anakku sekalian berbahagia, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Insyaallah semoga semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada teman-teman Anda yang sakit, masih terbaring sakit di rumah sakit, ataupun yang tak enak badan, marilah kita selalu mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka semua, kepada guru-guru yang mungkin tak enak badan sehingga tidak sempat belajar di pagi hari ini, ataupun orang tua kita yang lagi sakit. Marilah kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka semua. Marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga saja dengan Al-Fatihah yang barusan kita baca dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mungkin guru-guru kita yang lagi sakit, teman-teman kita yang lagi sakit, ataupun orang tua kita yang lagi sakit, ataupun yang sudah duluan meninggalkan kita, semoga sakit-sakit mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga cepat sembuh, dan mereka yang telah mendahului kita mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya di pertemuan kedua kali ini. Yang kemarin kita sudah ketemu pertama kali pada pembelajaran tentang keimanan kepada kitab-kitab Allah. Kali berikut ini kita akan ketemu lagi melalui pembelajaran tentang taat kepada Quran, taat kepada aturan, yaitu dibahas dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Namun sebelum kita lanjut kepada pembelajaran, saya berharap Anda telah mengisi daftar hadir di GCR. Pembelajaran kita hanya diberi waktu 1 jam, yaitu jam 7.30 sampai jam 8.30. Namun waktu pengisian daftar hadir di GCR, saya memberikan tenggang waktu sampai jam 9 tepat. Jadi masih ada toleransi waktu sekitar 30 menit bagi Anda untuk mengisi daftar hadir. Semoga saja dengan tenggang waktu yang saya berikan tidak ada yang terlambat. Tidak ada keterangan yang muncul di daftar GCR saya ada yang terlambat. Dan selanjutnya adalah pastikan bahwa buku LKS, buku materi LKS telah ada di samping Anda. Karena sekali lagi, di video pembelajaran saya hanya menjelaskan pokok-pokok materi yang ada di dalam buku LKS. Jadi yang tidak memiliki LKS atau belum memiliki LKS, saya berharap untuk segera memilikinya. Baik anak-anak sekalian berbahagia. Sebelum kita lanjut, ada baiknya Anda perlu mengetahui tentang tujuan mempelajari materi ini. Materi
tentang taat kepada aturan yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Adapun tujuan dari materi ini adalah diharapkan Anda memiliki kepekaan dan ketaatan, kesadaran ketaatan kepada aturan, baik kepada aturan Allah, aturan Rasul, maupun para pemimpin, baik pemimpin rumah tangga bersama dengan mama dan papa di rumah, pemimpin di sekolah, termasuk di dalamnya adalah guru, pemimpin pemerintah, ataupun peraturan sosial lainnya. Baik, sebelum kita menyelami materi ini lebih jauh, alangkah baiknya kita memulai dengan pengertian taat dan aturan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, KBBI, kata taat dapat berarti patuh dan tunduk, sedangkan aturan berarti ketentuan. Dengan demikian, maka taat kepada aturan adalah sikap taat, tunduk, atau patuh pada ketentuan atau peraturan. Misalnya, sekolah memberikan peraturan kepada siswa, siswa rajin masuk kelas, siswa rajin belajar, siswa rajin buat tugas dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Apa manfaat dari peraturan ini? Adalah baik untuk diri kamu sendiri untuk mendapatkan nilai yang baik. Hasilnya apa? Hasilnya adalah baik, Anda mendapatkan nilai yang terbaik. Bagaimana dengan peraturan yang diberikan oleh orang tua? Misalnya orang tua memberikan peraturan tentang rajin belajar, rajin sholat, tidak boleh telat keluar rumah, kalaupun keluar rumah cepat datang. Apa sih manfaat dari semua peraturan itu? Tentunya sangat bermanfaat untuk bagi dirinya sendiri. Dan sudah tentu sangat baik bagi untuk orang tua. Hasilnya apa? Hasilnya sangat baik. Tidak ada peraturan yang diberikan itu berdampak buruk terhadap diri kamu. Bagaimana dengan pemerintah memberikan peraturan tentang memakai masker di masa pandemi? Apa manfaatnya? Ya sangat tentu, sangat bermanfaat bagi kesehatan dirinya. Dan hasilnya untuk kesehatan diri sendiri pula dan bagi untuk orang lain. Jadi, sangat berharap dengan mempelajari materi ini, kita sangat memahami dan menyadari akan pentingnya taat kepada aturan. Nah, bagaimana selanjutnya? Bagaimana Islam memandang konsep ini? Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ada struktur ketaatan sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah. Sudah tentu konsekuensinya adalah Al-Quran. Yang kedua adalah ketaatan kepada Rasul. Ini struktur yang kedua. Konsekuensinya sudah tentu taat kepada semua peraturan yang ada di dalam sunnah Rasul. Dan struktur ketaatan yang ketiga adalah terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun ada ketentuan-ketentuan lain yang mengikatnya. Jadi anak-anakku sekalian berbahagia, ini adalah 3 struktur ketaatan sebagai seorang muslim. Struktur yang paling tertinggi adalah Allah, struktur yang kedua adalah Rasul, dan struktur yang paling terakhir adalah taat kepada pemimpin. Sudah tentu pemimpin di sini bersifat umum. Adapun penjelasan-penjelasan selanjutnya, yuk terus ikuti penjelasan selanjutnya. Anak-anakku sekalian berbahagia. Mempelajari materi tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat kepada aturan. Saya membagi ke dalam 4 etape. Yang pertama adalah tentang pengertian dasar tentang taat dan aturan yang sudah kita lewati tadi.
Yang kedua adalah tentang bacaan Al-Quran beserta kosakatanya. Dan yang ketiga adalah tentang tajwid Al-Quran. Dan yang ketiga tadi tentang tajwid beserta dengan latar belakangnya. Yang keempat adalah makna ayat. Namun pada kesempatan kita kali ini, kita akan mencoba hanya membahas tentang 3 bagian, yaitu yang pertama tentang pengertian, yang kedua adalah tentang bacaan beserta kosakatanya, dan yang ketiga adalah tajwid beserta dengan nuzul Quran atau latar belakang turunnya ayat. Tibalah kita pada yang kedua adalah tentang bacaan ayat 59 Quran Surat An-Nisa. Marilah kita sama-sama membacakan ayat ini secara bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Sunnah Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa, surat keempat, ayat 59. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tolong diperhatikan dengan seksama di layar kaca Anda. Ada beberapa kata atau kalimat yang saya tebalkan. Tolong diperhatikan dengan baik. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Atiyullah wa atiur Rasul. Di lanjutan ayat ini, wa ulil amri minkum. Allah tidak menyertakan kata taat di dalam ulil amri minkum. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah tidak membubuhi kata atiullah pada ulil amri minkum? Untuk menjawab pertanyaan ini akan ada pada penjelasan selanjutnya. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, apakah sesuatu itu bersifat sosial, kemudian kamu tidak menemukan jalan penyelesaian, maka Allah memberikan resep kepada kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bukankah Rasul Muhammad SAW telah memberikan resep kepada kita bahwa jikalau kamu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka kamu pasti akan selamat. Jadi sebelum Rasulullah meninggal dunia, Rasul telah menitipkan pesan kepada umat-umatnya bahwa jikalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, sesungguhnya kita semua pasti akan selamat. Selanjutnya adalah
jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maksudnya adalah mereka yang mengembalikan permasalahan itu kepada Allah dan Rasul, sudah tentu mereka itu akan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mengapa demikian itu? Karena itu adalah lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat Nisa ayat 59. Anak-anakku sekalian berbahagia, sudah sedikit saya memberikan penerangan tentang arti ayat ini. Adapun lebih rinci dari penjelasan ayat ini akan kita ikuti penjelasan selanjutnya. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Sekalian yang berbahagia, atau hukum bacaan tajwid. Saya memberikan salah satu contoh dari hukum bacaan tajwid. Kita bacakan dulu secara keseluruhan. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Saya memberikan salah satu contoh hukum tajwid. Kata minkum, di sini tertulis kata minkum. Mim, nun, kaf, mim. Minkum. Tetapi dalam bacaannya tidak dibaca minkum, tetapi yang dibaca adalah minkum. Kata minkum tidak dibaca minkum, tetapi dibaca minkum. Ada kedengaran huruf NG-nya di dalam. Hukum bacaan ini adalah disebut hukum bacaan ikhfa. Jadi mendengungkan huruf nun, sehingga kedengarannya seperti ada huruf NG di dalamnya. Minkum, bukan minkum. Itu salah satu contoh dari hukum bacaan. Sangat diharapkan kepada Anda untuk dapat mempelajari hukum bacaan ini dan bisa dilihat di dalam buku LKS halaman 154. Teruslah pelajari dengan baik, dengan seksama, sehingga Anda dapat membaca Quran ini dengan baik dan benar, serta sempurna sesuai dengan hukum bacaan tajwid yang Anak-anakku sekalian berbahagia. Ayat ini turun berkenaan dengan ada sebuah peristiwa besar yang terjadi di masa itu. Ketika itu Rasul Muhammad SAW mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Abdullah bin Huzafa bin Qais untuk menjadi pemimpin pasukan perang. Ketika itu, Abdullah bin Huzafa bin Qais ini menyuruh atau memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kayu untuk dibakar. Begitu kayu itu dikumpulkan, dibakar, dan menyala apinya, Abdullah bin Huzafa bin Qais ini kemudian menyuruh salah seorang pasukannya untuk masuk ke dalam api. Kemudian salah seorang pasukan ini yang disuruh itu kemudian bertanya kepada Abdullah bin Huzafa bin Qais, bukankah jalan keluar dari api ini hanyalah Nabi Muhammad SAW? Nah, ketika itu pasukan itu kemudian bergegas untuk menemui Rasul Muhammad SAW, kemudian menceritakan kejadian yang telah terjadi sebenarnya. Dan ketika saat itu mereka bertanya kepada Rasul Muhammad SAW, Rasul Muhammad SAW kemudian menjawabnya dengan sebuah sabda, la ta'ata, tidak ada ketaatan fi ma'siyatillah, di dalam bermaksiat kepada Allah. Innama ta'atu, sesungguhnya taat itu fil ma'ruf, hanyalah dalam masalah kebaikan. Maksudnya adalah kita tidak boleh menaati sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh pemimpin sepanjang peraturan itu bertentangan dengan keputusan atau peraturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul Muhammad SAW, ataupun peraturan ditetapkan itu tidak sesuai dengan logika berpikir yang sehat, sehingga dengan demikian kita dilarang untuk mengikuti
peraturan tersebut. Tapi tidak berarti Allah memberikan resep lain, tidak berarti kita menzalimi, tidak berarti kita membenci, tidak berarti kita tidak menyukai mereka yang telah mengeluarkan peraturan itu. Tetapi sesungguhnya sebaliknya adalah kita bergaul dengan mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang dengan sebaik-baiknya, agar mereka menyadari dan memahami bahwa ternyata peraturan yang diterapkan itu adalah salah. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, sampailah kita pada sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya taat kepada Allah dan Rasul adalah sebuah mutlak dan wajib hukumnya untuk ditaati. Tetapi tidak kepada pemimpin, karena pemimpin itu dapat memberikan peraturan atau ketentuan yang sering kali bertentangan dengan akal logika sehat, bertentangan dengan hukum-hukum Allah, dan bertentangan dengan hukum-hukum Rasul. Oleh karena itu, kita hanya dapat mengikuti peraturannya sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, tidak bertentangan dengan hukum Rasul, dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Yang berikut adalah, karena sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah Rasul atau Al-Hadis adalah sebuah kitab yang mutlak, yang wajib hukumnya ditaati. Dan selanjutnya, sampailah kita pada akhir sebuah pertemuan. Mudah-mudahan saja kita selalu sehat walafiat, diberi ketenangan, diberi kebaikan, diberi keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bertemu kembali pada pertemuan akan datang, masih di dalam pembelajaran Quran Surah An-Nisa ayat 4 ayat 59, ayat 4 ayat 59. Namun pada pertemuan kita berikut, kita akan membahas tentang makna ayatnya. Baik anak-anak sekalian berbahagia, insyaallah kita akan ketemu kembali pada pertemuan akan datang. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.